membahas LKS ini, LKS kelas 9 semester genap. Ya, anak-anak silakan buka halaman 12 ya. Halaman 12. Nah, di halaman 12 ini, perhatikan, di halaman 12 ini ada materi tentang pupuh. Pupuh yang dimaksud di sini adalah karangan syair yang bisa dilagukan atau dipupuhkan atau dinyanyikan. Nah, di sini Bu Elin akan membahas tentang pupuh binade. Pupuh binade. Nah, pupuh binade ini anak-anak, sesungguhnya siapa saja bisa membuat sebuah pupuh asal dia mengikuti aturan notnya atau guru lagunya. Guru lagu di sini disebut dengan padelingse. Padelingse sama dengan guru lagu. Jadi sepanjang dia masih mengikuti guru lagu itu, maka dia akan bisa membuat sebuah pupuh. Pupuh itu banyak anak-anak macamnya. Ada pupuh sinom, ada pupuh binade, ginanti, pupuh dandagula, mas kumambang, ada pupuh pucung, ada pupuh apa lagi? Banyak sekali pupuh itu anak-anak. Ya, untuk hari ini Bu Elin akan mengajak anak-anak membahas tentang pupuh binade. Perhatikan dengan baik, anak-anak bisa lihat yang ada di dalam buku kalian itu. Pupuh binade ini mempunyai padelingse 8A, 8I, 8A, 8U, 8A, 4I, dan 8A. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pupuh binade ini terdiri dari 7 baris. Dalam satu bait itu bahasa Balinya apade. Dalam satu bait atau apade terdiri dari 7 baris. Nah, bagaimana caranya melakukan pupuh binade ini? Anak-anak perhatikan dengan baik. Bu Elin mengawali dari baris yang pertama. Perhatikan dengan baik. Ini adalah sebuah pitutur atau piteket. Pitutur atau piteket juga bahasa Indonesianya nasihat. Ini adalah sebuah nasihat. Dalam pupuh ini mengandung sebuah nasihat. Bu Elin akan bacakan dulu dari baris yang pertama. Ede ngaden awak bisa. Jangan menyangka bahwa diri ini pintar. Oh, aku ini pintar, aku paling pintar. Di kelas aku paling pintar. Kemudian depan anaknya ngadanin. Biarkan orang lain yang menilai diri kita, jangan diri sendiri yang menilai. Orang lain yang melihat diri kita, oh dia pintar. Ketika kita mendengar orang lain memuji diri kita jangan sombong. Jangan terlalu bangga dengan diri. Karena pujian itu sama dengan pujian. Pujian sama dengan pujian. Deginane bukannya 4, baris yang ketiga. Ya, diibaratkan pekerjaan kita itu seperti menyapu. Anak saya tumbuh luhu. Memang setiap hari kita menyapu, setiap hari pun luhu, sampah itu selalu ada. Makanya kita selalu harus menyapu. Hilang luhu buke kata. Sudah hilang sampahnya, bo itu sama dengan debu. Debu banyak masih. Itu pun harus disapu. Yaden rireh, walaupun anak-anak merasa diri pintar, rireh itu pintar, enuliu papelajaran. Masih banyak pelajaran yang harus kita pelajari. Makanya ada istilah, semakin kita belajar, semakin banyak yang tidak kita tahu. Seperti itu anak-anak. Jadi ringkasannya ini, anak-anak sebagai seorang siswa,
dianjurkan dan memang kewajiban kalian selalu belajar dan harus belajar. Itu tugas anak-anak. Untuk apa? Untuk diri sendiri, untuk bisa meraih cita-cita nanti. Nah, bagaimana cara melakukannya? Anak-anak perhatikan dengan baik. Baris yang pertama, aden-aden awak bisa, aden-aden awak bisa. Nomor 2, depan anak kenya dan geginane buka nyampat, anak saya tumbuh luhu, ilang luhu boke kata, ya den rire, anuyu pelajaran. Ya. Nah, pada lingsa tadi anak-anak masih belum tahu jawabannya, barangkali masih bertanya dalam hati apa sih pada lingsa itu? Perhatikan dengan baik. Di sini dalam tupuh ginade ini ada 7 baris dalam apade atau satu bait. Baris yang pertama, perhatikan dengan baik. Baris yang pertama, de, nga, den, a, wa, bi, se. 8 suku kata banyaknya dalam baris yang pertama. Kira-kira ada vokal apakah di akhir suku kata dalam kalimat itu? Ada vokal apa? Vokal apa, Nana? Ada, ngaden, awak, bisa. Vokal A. Vokal itu sama dengan huruf hidup. Huruf hidup ya, Nana ingat. Jadi, ada, ngaden, awak, bisa. 8 suku kata, 8. Kemudian vokal yang terakhir adalah vokal A, makanya disebut dengan 8A. Baris yang pertama, pada lingsenya apa? Pada lingse 8A. Depan anak ngadanin, depan anak ngadanin, 8. Vokal A apa ada di akhir suku kata itu? Vokal I, makanya jadinya 8I. Kemudian baris yang ketiga, geginane buke nyampat, geginane buke nyampat, 8A ya. Kemudian baris berikutnya, anak saya tumbuh luhu, 8U. Kita lanjutkan, ilang luhu buke kata, 8A. Kemudian baris yang ke-6, yaden ririh, tulisannya ririh, bacaannya rireh anak-anak. Walaupun tulisannya ririh, tapi anak-anak tidak menyebutkan ririh. Itu diketahui sama orang Bali ya. Anak-anak membacanya ririh. 4 suku kata. Kemudian ada vokal apa di akhir suku kata itu? Ada vokal I, jadinya 4I. Dan terakhir baris yang ke-7, enuliu palajahan. Ya, jadi ada 8 suku kata, kemudian vokalnya yang terakhir adalah vokal A. Maka dari itu, pada lingse pupuh ginade itu adalah 8A, 8I, 8A, 8U, 8A, 4I, dan 8A. Nah, itu dia. Jadi, ingat anak-anak bahwa di dalam pupuh ginade itu terdiri dari 7 baris dalam apade. Apade itu artinya dalam satu bait. Jadi, di dalam pupuh ginade ini mengandung makna pitutur. Pitutur itu persamaan katanya adalah pitekep, sama dengan nasihat. Nasihat kepada kita bahwa jangan bosan untuk belajar. Semakin kita banyak belajar, semakin kita sering belajar, maka semakin banyak yang tidak kita tahu. Itu saja dulu tentang pupuh ginade. Barangkali ada anak-anak yang bertanya? Ada anak? Anak-anak yang putri? Ada yang bertanya? Ayo silakan, nggak apa-apa. Anak-anak mau bertanya aja. Ya. Bu Elin akan menjawab pertanyaan anak-anak, mudah-mudahan bisa dijawab hari ini. Ya, anak-anak putra gimana? Gak ada yang
Pesertanya? Siapa? Dia? Enggak? Ya sudah. Baik anak-anak, kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka penjelasan tentang materi pupuk ginade pada pagi hari ini Belin akhiri dulu. Anak-anak bisa mempelajari dan sebentar lagi kita akan menyanyikan bersama-sama.